Terus ya? Tes. Udah normal. Mohon maaf kawan-kawan, kalau saya masih putus-putus. Tidak putus-putus. Nggak putus-putus. Oke, terima kasih. Nanti saya lanjutkan. Bahwasanya kita juga ada perintah untuk hablum minal alam, bahwasanya kita juga menjaga, melestarikan, karena kita tidak hanya diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang dititipkan Allah dalam kekayaan alam, tapi juga merawatnya. Seperti halnya yang ada di surah Al-Baqarah ayat 205 kalau saya nggak salah, bahwasanya salah satu firman-Nya adalah jangan sampai kita membuat kerusakan, dengan sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan itu sendiri. Dan alhamdulillah hari ini pemateri kita sudah bergabung sama kita. Bang Wawa sudah bergabung, Bang? Masih putus-putus ya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Ya, sudah lumayan, nggak terputus-putus. Lumayan, alhamdulillah. Ya. Oke, sedikit memperkenalkan diri, memperkenalkan pemateri kita dulu ya, Masya Allah. Yang akan dipandu oleh Bang Wawa atau nama panjangnya Bang Hari Kurniawan SH, penasihat kader hijau Muhammadiyah ya kalau saya nggak, dan kurikulum kita-nya alhamdulillah sudah ditampilkan oleh sedikit saya spoiler secara garis besarnya saja. Untuk catatan pendidikannya SD di SD Negeri 1 Lumajang, SMP-nya Lumajang, SMP-nya SMP Negeri Lumajang, dan berkuliah di S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tanggal lahirnya juga tanggal lahir beliau, kelahiran Lumajang 1 Juli 1978. Dan pengalaman organisasi beliau juga sangat luar biasa, banyak sekali. Yang terakhir itu sebagai penasehat kader hijau Muhammadiyah yang saya sampaikan di awal tadi, tapi sebelumnya juga pernah menjadi bidang advokasi Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang ya. Pengalaman kerja sangat luar biasa banyak juga, dan yang terakhir yaitu dari 2014 sampai sekarang itu direktur lembaga badan memperpanjang kalam lagi, mungkin langsung saja Bang Wawa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi kita kali ini. Saya juga lagi sungkan juga di sini ada Cak David ini, isi di hadapan Cak David ini rasanya kayak gimana gitu. Karena sebenarnya pakarnya di sini Cak David. Saya mah tidak ada apa-apanya. Baik, langsung saja saya kemarin tuh tiba-tiba mendadak ditugasi sama ini, kerjaannya Abi sebenarnya ini yang menyuruh saya jadi pembicara di sini. Materinya juga berat ya, tentang teologi lingkungan, apa kabar kebijakan pemerintah. Jadi kita tahu bahwa Islam itu kan sebagai agama rahmatan lil alamin ya. Atau kalau bahasa kerennya sekarang itu Islam itu sebagai eco-friendly. Di slide selanjutnya ya, yaitu bagaimana kemudian Islam memuliakan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan umat manusia. Jadi saya masih teringat bagaimana kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat kenapa tidak, nggak tahu ini hadisnya doib atau sohi ya, ditanya tentang kenapa malaikat Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk menambang gua Sur. Rasulullah mengatakan kalau untuk menambang gua Sur maka masyarakatnya umatnya akan sibuk dengan kegiatan penambangan dan tidak lagi beribadah kepada Allah. Jadi itu. Nah, sebenarnya konsepsi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu juga sudah diatur dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, teman-teman sudah tahu
Saya yakin teman-teman IMM juga sudah hafal, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Allah itu mengutus Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya setiap umat muslim itu atau setiap muslimin dan muslimat itu dituntut untuk memakmurkan alam, memuliakan alam. Jadi tidak boleh mencederai alam. Maka karena Islam diturunkan sebagai agama yang jadi rahmat seluruh semesta alam, maka seorang muslim tadi sudah disebut oleh Mas Apriyadi ya, bahwa selain mempunyai hubungan transendental dengan Allah, terus hubungan sosial dengan sesama manusianya, manusia juga dituntut untuk mempunyai hubungan hablum minal alam atau hubungan dengan alam. Artinya manusia itu adalah bagian dari alam. Di samping itu manusia juga diutus sebagai khalifah di bumi. Dalilnya juga ada di Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ jelas bahwa sebenarnya ada pertentangan dari malaikat dengan penciptaan manusia pada saat itu. Karena malaikat ini kan sudah menyembah Allah ya. Dan tidak pernah mengingkari. Bahkan mereka tahu kalau manusia itu orang yang suka merusak dan menumpahkan darah. Kenapa harus diciptakan oleh Allah? Tapi Allah berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka di sini sebenarnya dari ayat ini tugas manusia ini sangat berat. Kewajibannya adalah setiap manusia sebagai khalifah di bumi adalah menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Hidup Islami adalah yaitu hidup dengan melestarikan lingkungan, bukan hidup yang merusak lingkungan. Tapi pada kenyataannya hari ini kita tahu malah justru manusialah yang merusak lingkungan. Bahkan banyak kalau bisa dibilang oknum-oknum muslimin dan muslimat yang ikut terlibat dalam industri ekstraktif yang itu justru merusak alam semesta. Dan kemudian tugas manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi. Yaitu yang pertama adalah ada 3 al-intifa atau mengambil manfaat dan mendaya gunakan sebaik-baiknya. Artinya ini bukan eksploitasi yang secara besar-besaran, tapi mendaya gunakan sebaik-baiknya ini mendaya gunakan sesuai dengan porsi masing-masing. Karena alam ini adalah titipan anak cucu kita ya, bukan jatah kita sebenarnya. Jadi tidak boleh dirusak, apalagi alam atau ibu bumi itu sudah maringi kita ya, sudah memberi kita dengan banyak kelebihan yang ada. Kemudian al-i'tibar atau sebagai pelajaran, memikirkan, mensyukuri seraya menggali rahasia-rahasia di balik alam ciptaan Allah. Kita bisa kadang bertejak kagum dengan alam yang ada ketika kita misalnya di satu tempat, begitu indah misalnya lihat air terjun Tumpak Sewu, kok bisa ya kayak gitu susunannya. Kemudian di B29 kalau ini saya bercerita di Lumajang ya, tapi keindahan-keindahan ini akan cepat hilang. Karena apa? Karena tadi instruksi ekstraktif yang ada di Jawa Timur. Saat ini Bromo, kawasan TNBTS itu lagi jadi incaran untuk dilakukan pembangunan geotermal atau tenaga panas bumi. Yang kita tahu bahwa tenaga panas bumi itu dulunya itu masuk dalam pertambangan mineral dan batu bara, diatur dalam undang-undang mineral dan batu bara ya. Tapi kemudian di undang-undang mineral dan batu bara di tahun 2018 itu dia sudah dikeluarkan dan dia sekarang masuk ke dalam
bukan energi terbarukan. Padahal kalau kita lihat tenaga panas bumi itu bukan energi terbarukan. Malah pengalaman di beberapa tempat geotermal itu malah akan menghabiskan air dan menimbulkan kekeringan di sekitarnya. Karena mereka membutuhkan 4.000 meter kubik ya per menit untuk menggerakkan turbin-turbin itu. Dan kemudian banyak kalau dilihat misalnya di geothermal Ijen kita tahu banyak pohon-pohon yang ditebangi dan ini berakibat fatal kepada bencana lingkungan, bencana alam yang ada di di kawasan Ijen. Bahkan di Songgon kawan-kawan Laskar Hijau misalnya menemukan banyak ikan mati setelah beroperasinya geotermal. Bahkan sekarang Songgon itu yang biasanya dinginnya minta ampun kayak Kaliurang sekarang jadi panas gara-gara ada geotermal. Nah, kemudian selain alam itu ada al-islah. Al-islah atau memelihara dan menjaga kelestarian alam sesuai dengan maksud Sang Pencipta, yakni untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia serta tetap terjaganya harmoni kehidupan alam ciptaan Allah. Artinya kan kita diwajibkan untuk memelihara ini, untuk menjaga bagaimana alam ini tetap bermanfaat bagi kita dan alam ini tetap lestari dan tidak boleh dirusak. Tapi saat ini dengan adanya Omnibus Law, potensi-potensi itu, penjagalan-penjagalan itu tetap ada. Nanti saya akan cerita kenapa apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Apakah pembangunan infrastruktur itu akan memakmurkan masyarakat sekitarnya atau tidak? Indonesia punya sejarah itu. Bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur itu apakah kemudian memakmurkan masyarakat atau tidak? Kemudian dalam melakukan pelestarian lingkungan, ya jadi kita harus mengingat, kita harus terus menjadikan ini sebagai pedoman, yaitu tentang asas etika lingkungan, di mana lingkungan alam yaitu planet bumi ini asas yang pertama dan seisinya merupakan lingkungan yang bersifat holistik dan saling mempengaruhi. Jadi ada relasi manusia dengan alam. Manusia itu bagian dari alam sebenarnya, jadi bukan terpisah gitu. Artinya kalau ekosistem alam terganggu, ekosistem manusia pasti terganggu. Contohnya apa? Sekarang banyak penyakit-penyakit yang, contoh yang paling konkret saat ini adalah COVID-19, di mana COVID atau coronavirus itu katanya adanya di hewan dulunya, di kelelawar, kemudian di di harimau gitu kan, dan di hewan gitu kan. Tapi ternyata di ular, tapi ternyata sekarang bisa menyebar ke manusia. Berarti ada keseimbangan alam yang terganggu. Berarti relasi manusia dengan alam sudah nggak harmonis. Artinya ada kelakuan manusia yang merusak alam. Nah, kemudian asas yang kedua adalah segala sumber kehidupan di bumi, termasuk keanekaragaman hayati, merupakan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Nah, asas ini disebut biospheric egalitarianism atau asas kesamaan makhluk biosfer, yaitu pandangan bahwa semua benda dan makhluk hidup adalah anggota dari satu kesatuan ekosistem dan masing-masing mempunyai status dan martabat yang sama. Nah, artinya kita dengan hewan pun sebenarnya dengan tumbuhan kita mempunyai status dan martabat yang sama. Dan manusia tidak pernah menyadari itu. Manusia menjadi pongah karena merasa makhluk yang berakal diciptakan oleh Allah, sehingga kemudian melakukan hal-hal yang merugikan dunia dan seisinya, termasuk tumbuhan dan hewan. Ini yang harus kita hindari gitu. Kemudian asas yang ketiga yang harus kita taati adalah di alam ini, yaitu di bumi, terjadi perputaran atau siklus dan penyebaran sumber daya alam secara terus menerus melalui suatu mata rantai ekosistem atau rantai makanan. Nah, ini artinya ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya karena ada rantai ekosistem ya.
Sehingga kalau terganggu satu, misalnya ada apa namanya satu rantai makanan atau yang terputus, maka keseimbangan alam akan terganggu. Jadi ini juga harus diperhatikan sebagai salah satu asas etika lingkungan ketika kita bergerak untuk melakukan pelestarian lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan di alam ini terdapat faktor pembatas atau kendala. Artinya kita punya etika atau norma yang terhadap alam yang membatasi ruang gerak kita terhadap alam, baik itu secara fisikawi maupun secara kimiawi. Jadi apa namanya, kita tidak bisa serta-merta kemudian melakukan eksploitasi tanpa kemudian melihat pembatas-pembatas atau kendala yang ini bisa menjadi batasan kita untuk bergerak melakukan eksploitasi terhadap alam. Kemudian asas yang selanjutnya, setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan atau faktor pembatas untuk bisa mempertahankan dan melestarikan spesiesnya. Artinya setiap individu kan punya daya juang sendiri. Di sini kan daya juang antara lebah dengan manusia itu berbeda. Dan kalau sampai ekosistemnya terganggu, maka daya juang mereka juga akan berubah juga. Bahkan mereka akan cepat mati ketika kemudian daya juangnya ini rusak gitu kan. Kemudian asas yang selanjutnya tentang carrying capacity, daya dukung pembawa. Artinya di alam ini sudah ada carrying capacity atau daya dukung yang memang menjadi batasan kapasitas ekosistem. Dan ini menjadi perilaku organisasional walaupun dalam ekologi aspeknya lebih kompleks, sehingga daya dukung ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kalau daya dukungnya lemah, ya maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kemudian asas yang terakhir dari etika lingkungan adalah di dalam alam ini selalu terjadi pengembangan dan penyetimbangan ekosistem. Ekosistem telah berkembang dari sistem yang semula sangat sederhana menjadi sistem yang lebih beraneka ragam dan kompleks dalam jangka waktu yang lama. Mungkin di zaman manusia purba dulu, di food gathering people, ekosistemnya masih sangat sederhana ya. Jadi mereka hanya berburu dan meramu, tapi kemudian di era industrialisasi ini berubah, kemudian mulai menciptakan industri-industri dan untuk membantu memudahkan manusia ya, tapi pada kenyataannya justru industrialisasi lah yang membuat dampak cukup besar bagi kerusakan lingkungan. Kemudian masih ada lagi ya, saya pikir akar masalah pembangunan saat ini. Akar masalah pembangunan saat ini itu ya kita ini dibenturkan pada pendekatan antroposentris, di mana antroposentris ini tidak pernah memikirkan lingkungan ya. Harusnya kita kan mencoba merubah paradigma itu menjadi biosentris, yang ini sangat melihat bagaimana kemudian makhluk hayat atau makhluk hidup yang ada di bumi ini tetap berlanjut hidup. Nah, antroposentris ini munculkan konsep developmentalisme yang saat ini masih terjadi di dunia. Konsep developmentalisme mulai dari zaman Orde Baru sampai sekarang, Indonesia
memakai konsep teori ini developmentalisme, sehingga rencana pembangunan yang dulu di zamannya Pak Harto, Prioritas 1, 2, 3, 4, 5 itu sama sekali tidak peduli dengan lingkungan, bahkan kemudian merusak tatanan budaya yang ada, dan banyak penggusuran di mana-mana. Apalagi ngomong tentang kelestarian lingkungan, justru Freeport itu lahir ketika zaman Pak Harto, dan bagaimana kemudian Freeport sangat merusak lingkungan di Papua. Ya, kemudian persoalan pemerataan pembangunan antara teori versus praktek. Ini saya melihat memang pemerataan pembangunan selama ini tidak pernah ada. Kalau saya bilang Jawa ini dibilang makanya ada istilah kalau di luar Jawa itu Jawa sentris ya, makanya sampai muncul hantu blau itu kan gara-garanya ya persoalan di Jawa. Orang-orang yang datang dari Jawa inilah kemudian disebut hantu blau yang merusak lingkungan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, yang mereka tidak memperhatikan bahwa sebenarnya penduduk di sana itu punya kearifan lokal untuk menghormati alam. Tapi pada prakteknya sumber daya alam mereka dieksploitasi untuk kepentingan Jawa, untuk kepentingan Jakarta. Gitu menurut mereka. Makanya banyak sekali dulu itu sentimen Jawa ya. Di Aceh ada sentimen Jawa, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan itu ada sentimen Jawa. Nah, akar masalah saat ini selain itu adanya bencana alam. Bencana alam itu bukan karena kutukan ataupun cobaan dari Allah sebenarnya. Ya karena manusia itu sendiri bencana alam itu terjadi. Karena akibat ulah manusia sendiri. Ya sekarang misalnya tanah longsor. Hutan dibabat habis. Gimana tanah nggak longsor? Atau ada alih fungsi lahan. Dan yang menjadi sasaran selalu petani yang disalahkan. Atau masyarakat sekitar hutan yang disalahkan. Padahal sebenarnya mereka sudah sadar. Karena mereka bergaul dengan alam. Mereka punya relasi antara dirinya dengan alam, dengan tanah. Mereka punya cara untuk menghormati alam lah. Tapi ini kenyataannya kan enggak. Bencana alam ini ya dikarenakan industri-industri ekstraktif, industri-industri perkebunan sawit, kemudian industri-industri perkebunan baik itu BUMN, perhutani, petani, dan ataupun industri perkebunan swasta. Dan jelas ini sudah diprediksi oleh Al-Qur'an ya, oleh dalam surat Ar-Rum 41, Darul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhirahum ba'dalladzi amilul la'allahum yarji'un. Nah, telah nampak ini kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya sebenarnya prediksi malaikat yang tadi di Al-Baqarah 30 itu terjadi gitu loh. Di Ar-Rum 41 sudah ditegaskan di sini. Tapi ya kita tidak tahu rahasia Allah kenapa menciptakan manusia. Kalau memang sebenarnya Allah tahu dan Maha tahu bahwa manusia ini pasti akan merusak. Nah ini jadinya ayat ini semakin mempertegas kewajiban kita untuk mempertahankan alam. Karena ini sebenarnya surat peringatan bagi kita ya, agar tidak merusak alam. Apalagi kita sebagai, kalau berbicara teologi lingkungan, kita sebagai umat Islam, maka jika kita dikatakan hidup yang Islami, maka hidup yang menghormati alam. Kemudian kebijakan infrastruktur untuk siapa? Coba nanti buka ya, pembangunan tol Jagorawi. Itu ada YouTube-nya juga. Pembangunan tol Jagorawi itu adalah tol pertama kali yang dibangun di Indonesia. Yang dibangun oleh kakeknya Tora Sudiro. Nah, pembangunan tol Jagorawi ini sebenarnya bukan untuk
kesejahteraan rakyat, bahwa mempermudah pengangkutan bahan bumi ya, bahan pokok hasil bumi dari daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ke DKI, tapi enggak, ini untuk kepentingan dari industri Kaiser Semen. Kaiser Semen itu perusahaan Amerika. Jadi Tol Jagorawi ini dibangun tahun 1974. Sebenarnya tahun 1966 sudah ada perencanaan, tapi pembangunannya 1974 dengan konsultan pembangunannya dari Hyundai, dan ini untuk kepentingan Kaiser Semen. Bahkan dengan bangganya PT Bina Marga itu membuat video tentang pembangunan tol pertama kali Jagorawi. Di situ jelas-jelas dia bilang bahwa pembangunan tol Jagorawi itu untuk mempermudah Kaiser Semen. Kemarin ya, waktu hari Sabtu itu saya waktu hari Minggu pagi kalau nggak salah, ya hari Minggu pagi saya melihat tayangan tentang tol Jagorawi di Kompas TV. Dan itu sangat bangga sekali gitu loh. Mereka bilang kalau pembangunan tol Jagorawi itu untuk kepentingan Kaiser Semen. Jadi tidak ada yang namanya untuk mensejahterakan rakyat, yang ada penggusuran besar-besaran. Berapa orang berapa ratus orang yang digusur ketika pembangunan tol Jagorawi. Ya kan, termasuk pembangunan tol-tol yang lainnya dan Pondok Gede misalnya di zaman Soeharto waktu itu. Kemudian pembangunan Waduk Kedung Ombo. Ini sudah skema Bank Dunia, bukan inisiatif Indonesia untuk membangun Waduk Kedung Ombo. Karena ini untuk mempermulus industrialisasi di kawasan Jawa Tengah, di kawasan Semarang. Jadi Waduk Kedung Ombo itu listriknya bukan untuk masyarakat, tapi untuk kawasan industrialisasi yang ada di Jawa Tengah ya. Terus pada tahun 1985 Bank Dunia tidak hanya membawa duit, tidak datang membawa duit bagi 5.268 keluarga di 37 desa di Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Masyarakat digusur, jadi nggak ada ganti untung waktu itu zaman Soeharto, tapi yang ada ganti rugi. Duit yang dibawa itu sebesar 156 juta itu hanya untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo dari keseluruhan proyek berjumlah 283 juta US dollar. Duit tersebut digelontorkan demi terbangunnya sebuah waduk. Ambisinya itu, gitu loh, yang seluas 5.898 hektar. Ambisinya cuma itu, bukan untuk waduk itu untuk mengairi pertanian. Karena kalau dengan cerita Waduk Kedung Ombo, masyarakat di sekitar situ sebelum ada waduk, masyarakat itu tidak pernah kekurangan air, gitu. Terus sekarang yang terjadi, mereka menyesal masyarakat di sana itu. Karena pasca dijual, kemudian mereka tidak dapat apa-apa, ya kan? Yang nggak digusur dijual, yang dijual pun merasa menyesal gitu, karena mereka ternyata duitnya cuma dapat kecil, karena mereka sudah pro pembangunan Waduk Kedung Ombo dan dia harus lari ke Jakarta, cuma jadi tukang ojek. Ini saya ketemu langsung dengan tukang ojek hari itu waktu saya di Jakarta. Dia cerita, saya tanya rumahnya mana Pak? Grobogan sebelah mana? Ya di Waduk Kedung Ombo itu dulu keluarga saya. Oh gitu. Iya, terus kami menyesal Mas, ternyata setelah kami jual tanahnya, kami nggak dapat apa-apa. Bahkan kami sekarang jadi keluarga miskin dan saya harus ngojek ke Jakarta. Jadi Bapak sudah lama di sini? Iya, sudah lama. Dari tahun 90 saya sudah di sini. Dan jadi tukang ojek sampai sekarang. Nah, ini baru saja kok, baru 1 bulan yang lalu saya dapat cerita dari situ, dan dia cerita juga saudara-saudaranya banyak yang menyesal ketika menjual tanahnya untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo ini. Terus kemudian pembangunan jalur lintas selatan di era SBY dan sampai dilanjutkan di era Jokowi. Ini juga sebenarnya proyek ini juga
sudah mulai digagas di zaman Megawati waktu itu, karena ini juga masuk di dalam letter of intent Indonesia IMF. Kebetulan skripsi saya juga berkaitan dengan keabsahan letter of intent Indonesia IMF ya dalam konteks hukum ekonomi internasional. Dan ini juga hanya diperuntukkan untuk kemudian pengangkutan bagi industri ekstraktif di Jawa bagian selatan. Jadi sebelum adanya pembangunan tol Trans Jawa, JLS ini yang diperuntukkan untuk pengangkutan bagi industri ekstraktif di bagian Jawa Selatan. Dan terbukti ini juga dibarengi dengan rencana pembangunan pelabuhan pertambangan di wilayah, tidak hanya wilayah Jember Selatan sebenarnya. Maket pembangunan pelabuhan pertambangan ini saya terima di tahun 2016 dan itu selain di wilayah Jember juga ada di wilayah Lumajang. Ini tujuannya adalah untuk mengangkut hasil tambang yang ada di sekitar Jawa Timur bagian selatan dan juga sebagian Jawa Tengah. Ini yang akan mempermudah pengangkutan bagi industri ekstraktif. Karena kita ingat di Jawa bagian selatan itu tidak hanya pasir besi ya, mulai dari pesisir selatan di Jawa Barat sana, kemudian sampai di Jawa Timur. Tapi ada juga emas, ada juga minyak lepas pantai. Misalnya di Lumajang itu sebenarnya ada minyak lepas pantai yang sampai saat ini memang belum dieksplorasi. Tapi di dalam, saya masih ingat di dalam peta yang ada di Letter of Intent Indonesia IMF di Structural Adjustment Program, waktu itu saya lihat di wilayah perbatasan Lumajang dan Malang itu ada minyak lepas pantai yang letak posisinya itu di Pantai Watu Godek. Kemudian di Kulon Progo juga ada tambang-tambang yang lain kan selain pasir besi. Nah, dan kita tahu bahwa wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini mengandung titanium dan uranium paling besar ya. Bahkan di pesisir selatan Lumajang yang di perbatasan sama Jember, di Wotgale itu kandungan titanium dan uraniumnya terbesar se-Asia Tenggara, 62%. Ini tentu jadi incaran para oligarki untuk menambang di sini. Makanya sekarang pasca Kalimantan habis batu baranya, semua beralih ke Jawa. Nah, pembangunan tol Trans Jawa pun bukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, juga sama. Ini untuk kepentingan industri ekstraktif. Artinya tidak ada dalam sejarah Indonesia itu pembangunan infrastruktur itu untuk kemakmuran masyarakat. Proyek strategis nasional lah atau apa itu hanya untuk kepentingan investasi. Kita ingat bahwa 58 orang anggota DPR RI itu adalah pengusaha. Artinya memang Omnibus Law sendiri yang disusun itu ya atas kemauan mereka, untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat. Makanya kita wajib menolak Omnibus Law. Karena memang tidak ada satu unsur pun yang mensejahterakan masyarakat. Dan itu sudah sesuai dengan skema Letter of Intent dulu antara Indonesia IMF. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Dalam pembangunan Wadas ini. Siapa sih yang diuntungkan dari pembangunan Wadas? Pertama adalah kebutuhan suplai listrik untuk bandara, bukan untuk masyarakat. Termasuk tidak hanya Wadas ya, ngomong kebutuhan listrik misalnya PLTU batubara itu juga untuk kepentingan industri ekstraktif, bukan untuk kepentingan masyarakat. Di Wadas pun seperti itu, suplai listriknya bukan untuk masyarakat, tapi untuk bandara. Saya ke Wadas sekali ya di tahun 2018 kita mengadakan pertemuan jambore warga se-Jawa. Ada 60 titik konflik di Jawa dan Bali yang kita kumpulkan, dan insya Allah teman-teman akan berkumpul kembali nih
setelah Lebaran. Nanti teman-teman KHM akan jadi panitia di sana bersama dengan Wali Jogja dan teman-teman Gempa Dewa ya. Itu rencananya kita lokasinya di Magelang, dan itu kita akan perluas tidak hanya lokasi Jawa Bali, tapi teman-teman Sumatera akan kita undang. Kita akan memformulasi lagi gerakan-gerakan pro lingkungan dan bagaimana kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan advokasi secara mandiri dan kuat ketika menghadapi kriminalisasi di mana-mana. Sesuai dengan hasil dari rekomendasi ada putaran diskusi sebenarnya. Sekarang kemarin itu putaran diskusi 9, kemarin hari Rabu itu jam 3 terkait geothermal. Nah, itu ada rekomendasi yang akan dibawa ke pertemuan warga. Nah, kemudian itu tadi, benar nggak sih untuk mensejahterakan petani? Nggak benar sama sekali, karena memang untuk kepentingan investasi. Bahkan untuk kepentingan industri ekstraktif, ya tambang di sekitar situ nantinya. Bahkan misalnya di Banyuwangi ternyata tidak hanya tambang emas ya. Di Watu Kebu itu di dekatnya Pakel yang sekarang reclaiming itu ada tambang batu bara dan sudah mulai dieksploitasi. Kita kecolongan di sana. Siapa yang mengeksploitasi? Anggota DPR, Michael, dan dia ketua Partai Demokrat. Makanya kan heran ketika Demokrat menolak Omnibus Law, orang awam akan senang dengan Demokrat. Pada kenyataannya di lapangan mereka juga bermain di industri ekstraktif gitu loh. Ya itu kan hanya akal-akalan agar mencapai electoral threshold ya nanti ya. Akan banyak pemilih ke Demokrat. Padahal sama aja. Nggak ada partai yang benar di Indonesia karena partainya adalah partai-partai oligarki yang ada. Nah, kemudian pada sini kan adalah sebuah proyek strategis nasional yang saat ini malah lebih diuntungkan dengan Omnibus Law. Jadi masyarakat tidak akan bisa ngapa-ngapain ketika tanahnya dirampas oleh negara, akan banyak land grabbing. Ya, jalan satu-satunya jangan percaya negara saat ini, melakukan penguatan di gerakan basis masyarakat, turun melakukan advokasi, melakukan pengorganisiran di masyarakat. Itu yang kita butuhkan saat ini karena masyarakat perlu ditemani gitu, perlu dibersamai. Mereka belum tahu strategi-strategi perang yang seperti apa untuk menghadapi gempuran-gempuran proyek strategis nasional akibat Omnibus Law. Kalau kita bicara Wadas, sebenarnya kan Wadas sebelum Omnibus Law. Tapi itu kan waktu Wadas mulai dikeluarkan izinnya, Omnibus Law sudah mulai disusun sebenarnya. Kita sudah mulai mengantisipasi itu, tapi memang gaungnya masih belum besar waktu itu. Ingat waktu itu teman-teman di Jakarta sempat ngobrol, kumpul, sempat menyinggung masalah Omnibus Law ketika saya membawa Mas Budi ke Jakarta waktu itu. Mas Budi ini kalau ada yang belum kenal dengan Mas Budi, mungkin bisa nanti cari-cari tahu di Google atau di YouTube tentang tolak tambang emas Tumpang Pitu. Mas Budi seorang petani buah naga yang kemudian dikriminalisasi oleh perusahaan tambang yaitu PT BSI. Nah, PT BSI ini adalah anak perusahaan dari Merdeka Copper Gold. Siapa pemilik saham Merdeka Copper Gold? Komisaris independennya adalah Menteri KKP. Pemilik sahamnya adalah Adaro. Nah, Adaro di dalam ada Sandiaga Uno dan ada Garibaldi Thohir, kakaknya Erick Thohir. Nah, kemudian ada Hendro Priyono juga yang punya saham, bahkan anaknya Jokowi juga punya saham di situ. Gitu. Raka Bumi Bara kalau nggak salah, saya lupa nama ininya perusahaannya ini, dan dia dapat tender cateringnya.
di Tumpang Pitu ini. Jadi kalau bilang anak saya anaknya Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan bapaknya, bahkan hanya berbisnis martabak, makanya disinggung sama teman-teman di seksi killer martabak rasa batu bara, ini juga ada martabak rasa emas gitu. Jadi semuanya tumplek-plek, makanya kenapa kemarin kita rame-rame gerakan golput ya, karena di dua calon ini adalah tidak ada yang beres, bahkan bersatu di dalam tambang emas Tumpang Pitu. Di atas kelihatan berantem, di bawah malah berbagi-bagi saham. Jadi itu pasal 175 jelas di Omnibus Law itu, di Undang-Undang Omnibus Law jelas sekali pengaturan tentang bank tanah yang nantinya fungsinya adalah sebagai land grabbing. Tanah-tanah terlantar akan dirampasi semua oleh negara, sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Itu. Kemudian penghapusan limbah B3. Ini kan lucu ya, faba ya, misalnya faba dihapus. Faba itu kan fly ash dan bottom ash ya, dari batu bara, dihapus sebagai limbah berbahaya. Mereka tidak berkaca kepada Lakardowo, Mojokerto, bagaimana efek pembuangan limbah beracun itu. Lakardowo itu selain mengalami penyakit kulit, juga ada beberapa masyarakat yang sampai kena kanker dari baik udara yang tercemari, kemudian tanah yang tercemari dan air yang tercemari, karena lokasi di Lakardowo itu sebagai pembuangan limbah batu bara, B3 batu bara. Dan siapa yang pemilik saham itu, yang melakukan pembuangan itu? PT Pria. Siapa di balik PT Pria? Kenapa kemudian Menteri KLHK diam saja ketika kasus Lakardowo? Ya jelas diam. Karena pemilik saham PT Pria salah satunya adalah suami dari Menteri KLHK. Suami dari Siti ini ya. Itu kenyataannya gitu loh. Makanya ketika teman-teman Lakardowo kemudian mengadu ke DPR RI, mengadu ke Presiden, mengadu ke Menteri KLHK, yang nggak digubris. Nah, pemilik sahamnya adalah suaminya siapa? Siti Nurbaya, Menteri KLHK. Nah, ini jelas ada apa ya? Jelas penghapusan limbah B3 ini ada bisnis pembuangan limbah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa maraknya industri ekstraktif di Indonesia ini menyebabkan lingkungan di Indonesia semakin parah gitu loh. Nah, PP 22 tahun 2001 tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak berperspektif lingkungan sama sekali. Saya melihat di situ misalnya tiling hasil tambang itu bisa langsung dibuang ke laut. Dan itu terjadi sebelum PP 22 2021 ini ada, bahkan sebelum Omnibus Law ada. Tambang emas Tumpang Pitu itu dia punya tiling ke dasar laut. Itu yang kemudian nelayan, ada satu nelayan yang namanya nelayan darat, dan itu ibu-ibu sebagai representasi dari nelayan darat, itu jadi pekerjaan yang langka, yang punah, bahkan bukan langka, punah. Karena apa? Sudah tidak ada lagi kerang remis, kemudian kepiting yang ada di Pancer, di Tumpang Pitu itu kan. Gara-gara adanya tambang emas Tumpang Pitu kan, dan tailingnya masuk ke laut. Nelayan cukup itu yang dulu nelayan yang jarak tempuhnya itu di bawah 1 mil ya. Itu juga kesusahan sekarang. Kata mereka dulu 5 menit tinggal rokokan, 15 menit lah Mas maksimal. Kita udah pulang bawa ikan Mas. Kalau sekarang berkisar 1 mil kita turun nggak dapat Mas. Kita harus berlayar lebih jauh lagi, bahkan harus rebutan dengan nelayan-nelayan puker. Dulu sangat makmur, bahkan wilayah Tumpang Pitu itu adalah wilayah tangkapan ikan terbesar ya di Jawa bagian selatan.
karena di sana banyak tuna dan itu mereka mensuplai perusahaan-perusahaan pengalengan ikan di Surabaya seperti ATI, Aneka Tuna Indonesia, itu mereka suplai ke sana. Tapi sekarang ya gimana? Mereka harus berlayar bahkan sampai ke Australia, bahkan sampai berebut ke Puger. Nah, di Puger pun bentar lagi juga ada ancaman. Pabrik semen sudah berjalan, kemudian Imasco itu kan, kemudian sekarang juga mau dibangun pelabuhan pertambangan di pantai Kepanjen, di Teluk Kepanjen, yang mana Teluk Kepanjen adalah sebelah timur dari Paseban. Jadi ini Paseban, kemudian Teluk Kepanjen, kemudian Puger. Nah, kalau di situ ada pelabuhan pertambangan, otomatis air laut akan tercemar. Tentu ikan juga akan susah lagi. Nah, terus nelayan wilayah pesisir selatan mau kemana nyari ikan? Masa mau ke Bali? Sementara yang Sendang Biru juga sudah kena industri ekstraktif kan, tambang pasir. Sudah nggak ada ikan, susah. Mau apa lagi? Apa yang bisa diandalkan? Jadi ini sangat kontradiktif gitu loh. Kok kemudian Paba dihapus dari limbah yang berbahaya? Ya, ternyata memang ada bisnis di situ. Termasuk kemudian ngomong SBE atau spending earth, yaitu limbah pengolahan sawit. Mereka juga jadi bisnis dan ini bisnisnya pembuangan limbahnya ke Jakarta ini. Saya lupa di Teluk Angke pembuangannya. Dan itu pun juga mencemari baik tanah maupun air di daerah sana gitu. Nah, bahkan penelitian Walhi sendiri, limbah SBE terbukti mempengaruhi tingkat keasaman tanah sehingga mengganggu pertumbuhan sekitar. Karena di limbah SBE tadi ada gambar seperti ZN, SI, oil, dan grease. Itu berbahaya. Kemudian bahaya dari faba, dari fly ash dan bottom ash-nya batu bara, itu mengganggu sistem pernapasan. Yang kedua adalah silikosis, penyakit yang timbul akibat kandungan silika berat di dalam tubuh. Ini yang terjadi di orang-orang Lakardowo. Silikosis. Banyak orang berpenyakitan. Ketika mereka didatangkan air bersih dari luar Lakardowo, mereka penyakit kulitnya jadi hilang. Tapi ketika mereka menggunakan air yang ada di Lakardowo, air resapan air tanah gitu kan, mereka jadi gatal-gatal dan itu tadi silikosis. Bahkan ya banyak yang kemudian masyarakat mengalami ISPA yang berkepanjangan. Dan mereka tidak tercover oleh BPJS yang dibangga-banggakan oleh pemerintah itu. Terus kita bisa melihat ada beberapa tanda tubuh kita yang mengalami keracunan logam berat. Di antaranya tanda akut yang multirasa, sakit dan ingin jenis logam berat adalah sakit kepala. Nah, ini yang terjadi di PT Room ya. PT Room, sakit kepala, terus merasa lemah dan lelah, terus rasa sakit pada sendi dan otot, serta konstipasi. Belum lagi limbah-limbah berat tadi, limbah-limbah beracun tadi, baik dari batu bara maupun dari sawit, itu meningkatkan angka prevalensi penyandang disabilitas. Jangankan batu bara ataupun sawit yang sudah kelihatan. Di bekas temuan teman-teman ini dari risetnya NLR, di bekas tambang pasir di Ponorogo, kenapa di situ ada kampung kalau orang bilang kampung idiot ya, sebenarnya nggak boleh penjulukan idiot itu, sudah harus dihapuskan. Down syndrome boleh, sindrom Down boleh, tapi kalau idiot juga nggak boleh. Setelah diteliti di dalam kubangan tambang pasir itu ada kuman-kuman
yang berbahaya dan itu bisa menyebabkan kusta atau lepra. Dan terbukti di kampung itu juga banyak orang yang terkena kusta dan lepra. Ini kan ironis gitu loh. Kenapa kemudian limbah-limbah berbahaya malah justru dihapuskan dari limbah vapor dan sawit ini dihapuskan dari limbah B3. Nah, kemudian ya kita bisa baca nanti kalau yang berbahaya itu seperti apa sih ya, ada yang karena kandungan karsekonik karena beracun atau radioaktif, kemudian karsinogenik, teratogenik, ini yang menyebabkan cacat bawaan, cacat lahir, benar seperti yang tak omongkan tadi kan, bahwa ada peningkatan prevalensi disabilitas, kemudian menyebabkan kanker. Ini terjadi di Lokardowo, banyak yang kanker. Kemudian ada mutagenik, menyebabkan kerusakan kromosom, bioakumulasi, peningkatan konsentrasi bahan berbahaya pada ujung rantai makanan, sehingga makanan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah akibat-akibat yang yang diakibatkan dari limbah berbahaya. Demikian penjelasan saya. Kalau ada kurangnya itu semata-mata dari saya, dan nanti kita bisa diskusi langsung. Kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan penyampaian yang luar biasa oleh Bang Wawa tentang bagaimana hari ini tentang pembangunan infrastruktur yang ada, apakah memang untuk rakyat yang digadang-gadang dengan katanya untuk rakyat, tapi ternyata di balik itu semua masih banyak banget maksud terselubung, niat-niat terselubung, cara-cara terselubung untuk mendapatkan dan menyukseskannya. Tentunya saya mungkin masih ada banyak pertanyaan yang di kepala teman-teman. Untuk itu mari kita buka forum tanya jawab, yang mana di segmen pertama saya buka dulu bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menyampaikan chat atau bahkan langsung mengaktifkan suaranya saja, tidak apa-apa. Enggak? Gimana teman-teman? Apakah ada yang tanya? Boleh disampaikan lewat chat atau bahkan langsung saja, tidak apa-apa. Oke, mungkin selagi nunggu teman-teman yang lain, mohon izin nih Bang. Siap. Saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih dari kepala saya seperti ini. Bahwasanya bagi kami yang masih baru banget terjun di dalam dunia pergerakan, itu di pergerakan apapun itu latar belakangnya, ketika berbenturan dengan ketika turun ke masyarakat, satu tantangan terbesar adalah yaitu kita berlawanan dengan kekuasaan, itu tantangan pertama. Tapi tantangan kedua yang lainnya adalah bagaimana kita hari ini melakukan sebuah negosiasi, mediasi dan lain sebagainya, baik lawan itu tadi yang kekuasaan itu tadi, dan juga kepada masyarakat, bahwasanya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat itu masih kadang, terutama bagi kami yang masih fakir ini, masih terkendala banyak hal, terutama komunikasi, terutama bagaimana menyampaikan bahwasanya hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja. Banyak contoh seperti halnya saya kan asalnya dari Kalimantan, Bang. Banyak petani-petani karet yang dulunya memproduksi karet, hari ini banyak merelakan lahannya untuk dijual kepada pengusaha sawit dan ditanam oleh sawit, karena mereka
diiming-imingkan dengan uang yang luar biasa, pembagian jatah yang luar biasa, dan seolah-olah itu menjadi sihir-sihir yang saya sebut bagi mereka. Kedepannya bakalan baik-baik saja, kedepannya bakal segala macam jangan ini. Terlebih juga ada dorongan juga bagi para penguasa, para pengusaha yang didorong oleh penguasa. Mereka keterlibatan campur tangan penguasa di situ seorang mendorong bahwasanya, terutama kemarin beberapa kasus terakhir ini, penguasanya terus kepala daerahnya langsung berspeak up bahwasanya ini bukan sesuatu yang bakal menjadi sebuah kerusakan yang luar biasa besarnya, ini untuk kemajuan kita bersama. Nah, pertanyaan saya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dong, mana sih untuk kami yang masih awal-awal ini, terutama untuk bisa selain tentang menyampaikan, mengingatkan, tapi juga tentang langkah-langkah taktis yang bisa kami ambil mungkin gitu, Bang. Iya, pertanyaan cukup menarik ya. Memang mengorganisir rakyat itu kan nggak gampang ya, susah-susah lah, susah-susah gampang sebenarnya. Yang pertama dilakukan adalah paling nggak menemukan kontak person ya, kontak person. Dan ketika melakukan menemukan kontak person itu sih, kalau strategi saya dulu, saya mengorganisir petani di Jenggawa, di Mumbulsari. Jadi Mumbulsari itu adalah salah satu wilayah konflik petani Jenggawa di Jember itu. Ngopi saya dulu itu. Saya nyari warung kopi di sana, kemudian ngobrol-ngobrol aja sama masyarakat di sana, ngobrol-ngobrol, kemudian diajak mampir ke rumahnya, dari sana mulai, enggak hanya sekali itu sih, beberapa kali. Kita baru setelah ada ikatan emosional, bahkan kita bolehkan nginep, baru kita ngomongkan bagaimana kemudian reclaiming, merebut seperti yang mereka harapkan, karena mereka pasti akan cerita ketika kita tahu di situ ada masalah, tapi ketika kita baru ke sana, mereka nggak akan cerita secara gamblang kepada kita sebenarnya apa yang terjadi di sana. Nah, memang terkadang saya lihat kadang mahasiswa itu kan pinginnya cepat sehingga kemudian mengagitasi masyarakat itu bisa dengan sukses gitu. Nggak bisa seperti itu. Memang ya harus secara pelan-pelan, dan kalau perlu ya bawakanlah misalnya literatur ya, gerakan literasi seperti yang digagas Cak David lewat RBK itu kan bisa untuk kemudian jadi pengetahuan mereka. Misalnya ada buletin atau apa yang kabar gerakan masyarakat di lain tempat, bawakan aja untuk mereka, biar mereka, misalnya terlalu tinggi bahasa yang dipakai di dalam pamflet-pamflet ataupun buku-buku yang ada, ya kalian tinggal bikin kamus-kamus sederhana. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya, kenapa sih saya selalu pakai bahasa sederhana kalau ngumpul sama petani? Ya karena kadang kalau kita pakai bahasa yang tingkat tinggi, kita bukan meremehkan mereka ya. Mereka itu justru jago-jago lah. Cuman untuk bahasa-bahasa tingkat tinggi kan mereka akan kesusahan. Makanya saya pakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Misalnya ketika kita menjelaskan ekofeminisme itu seperti apa, mereka nggak akan paham ekofeminisme. Kemarin misalnya ada teman-teman yang waktu orasinya menggebu-gebu tentang hierarki lah, maskulinitas. Lah, masyarakat sampai bengong nanya, Mas, feminisme itu apa sih? Maskulinitas itu apa? Jadi apa ya? Kadang teman-teman kalau sudah terjun pakai bahasa langitan yang nggak dipahami oleh masyarakat gitu loh. Ya, ini tugas kita untuk menerjemahkan ke mereka dari teori-teori baca. Kalau kita ngomong teologi lingkungan, kita bisa baca Aliyafi, ataupun kita bisa baca buku teologi lingkungannya Muhammadiyah. Ya kalau di sana ada bahasa-bahasa yang sukar, ya kita terjemahkan, kita artikan sesuai pemahaman masyarakat gitu. Itu terus kemudian putar dengan misalnya film-film itu lebih mengena daripada
kita harus ngasih buku ke mereka. Kalau ada film-film tentang tidak usah ngomong filmnya Fidel Castro ataupun apa namanya Che Guevara gitu kan. Kita cukup buat bawa film-filmnya Bosdok itu mereka sudah tergugah kok. Gitu kan. Ataupun kita punya film-film misalnya teman-teman Wadas bikin film tentang penolakan mereka membangun bendungan bisa dibawa ke ini karena mereka akan lebih mengena ketika film-film itu dibuat oleh masyarakat terdampak seperti mereka. Kalau itu perkebunan karet disulap menjadi perkebunan sawit, ya cari daerah-daerah Sumatera itu kan banyak teman-teman menghasilkan film tentang sawit dan bagaimana kemudian suku anak dalam harus tergusur dari industrialisasi sawit. Nah itu ada, itu bisa dibawa buat alat kampanye, gitu kan. Sambil nanti habis kampanye, habis nonton film, kita diskusi sama mereka. Jadi saya kalau memberikan pelatihan ke teman-teman, ke warga tentang pelatihan advokasi, saya masih muter film. Dari muter film nanti baru saya tanya apa yang ada yang terkandung di dalam film ini. Ada nggak persamaannya dengan teman-teman di sini? Misalnya ketika saya melakukan pendidikan advokasi kepada masyarakat Puger, saya setel semen sama film semen versus samen misalnya. Kelihatan banget, iya ya sama-sama ya. Tapi kenapa mereka gerakannya kuat? Mereka jadi kayak gitu. Kok di sini lemah? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaannya. Ini harus dibangkitkan. Kalau bisa kayak kendeng melawan semen. Awalnya mereka hanya melawan irigasi sebenarnya. Kalau di sini ada teman-teman KHM Jember sih mereka akan banyak cerita bagaimana mereka awalnya ngorganisir. Terus terang dulu yang awal ngorganisir di sana adalah teman-teman KHM Jember dan teman-teman FN yang di semen Puger itu. Dan sekarang sudah mulai melek bahwa ya ini semen harus ditolak. Apalagi ini ada kasus PHK besar-besaran pabrik semen itu, semen Imasco. Memang banyak masyarakat yang masih menambang kapur gitu loh. Karena kapur itu ditambang mulai dari zaman Belanda sampai hari ini. Nah itu pelan-pelan kita ingatkan. Masyarakat pun sadar ya ini pelan-pelan Mas diingatkan. Gimana mau kalau langsung diingatkan ya mereka pasti akan melawan kita. Kita kan butuh teman Mas. Itu mereka udah tahu kita butuh teman untuk melawan. Makanya mereka nggak mau kemudian terang-terangan ataupun secara frontal menjelek-jelekan orang yang pro tambang dan sebagainya. Enggak. Walaupun kadang yang pro tambang menyerang mereka. Ya mereka ya diserang ya kalau mereka jual ya kita beli Mas. Yang penting bukan kita mulai. Nah itu. Ya, akhirnya timbul kesadaran seperti itu. Sehingga perjuangan kita berhasil gitu kan. Seperti di Pakel hari ini sangat kuat sekali, udah tidak bisa dimasukin apapun. Makanya perusahaan sampai bingung kemarin. Terakhir akhirnya menggunakan pendekatan desa sebelahnya yang ya bahkan sampai terakhir itu mematikan karakter saya dibilang penipu. Ya diketawain sama orang-orang. Mas Wawa kok penipu? Kita tuh lebih kenal Mas Wawa daripada kamu. Tiap hari Mas Wawa di sini. Kok Mas Wawa dibilang penipu? Katanya. Jadi ya, udah ada kayak gitu pembunuhan karakter terhadap saya. Saya juga kaget waktu saya ke Surabaya dengan warga, dengan tim inti yang sampai ke PB Muhammadiyah itu kan. Nah, ada pihak perkebunan yang kemudian datang kan dan operasi intelijen sudah mulai terjadi di sana sekarang. Banyak orang gila yang masuk. Tiba-tiba ada orang yang nyari saya di posko perjuangan warga. Mereka nanya kemana Mas Wawa. Ya dibilang Mas Wawa nggak ada di sini. Mas Wawa paling di rumahnya Pak Wo Suwarno. Loh katanya di sini kata Pak Wo Suwarno. Padahal Pak Wo Suwarno dengan saya di Surabaya. Gimana sih Mas Wawa itu penipu. Jangan percaya Mas Wawa itu tukang tipu. Oh janjian sama saya di posko kok bilangnya di ini. Sekarang di Pak Wo. Padahal saya di Surabaya dan saya tidak ada janjian apapun dengan orang manapun gitu loh. Ini kan pembunuhan karakter. Jadi ya saya cuma ketawa aja. Untungnya masyarakat udah percaya sama saya ya mereka akan tidak akan mudah gitu loh digoyahkan. Ya karena ada ikatan emosional kita tiap hari di sana.
Saya live in di sana. Saya minimal 1 bulan tuh seminggu atau 2 minggu di sana baru saya pulang. Saya selalu bilang ke teman-teman, silakan kalian live in sampai berbulan-bulan. Bahkan Paramek dari KM Jember kemarin, komisariat IMM ya, IMM komisariat UIN Malang, komisariat Rastafara, karena dia penggemar reggae. Jadi dia sempat bikin komisariat Rastafara, dia turun ke Puker, sekarang dia turun ke mana? Pakel, sampai berbulan-bulan dan baru pulang kemarin ke Jember dan sekarang balik lagi. Dan saat ini juga mau bergerak ke Kali Baru terkait dengan persoalan reclaiming juga masih di wilayah Banyuwangi. Itu kalau jawaban dari saya. Nah, iya berarti sesuatu hal yang mungkin jadi sesuatu hal yang baru dan juga bagi kami yang masih baru ini mungkin bahwasanya kadangkala ya karena keangkuhan mungkin atau ke ego atau apapun itu bahasa ya kita datang ke sana ya seolah-olah kita adalah buku berjalan yang ingin menyampaikan bahasa-bahasa yang luar biasa ke mereka, padahal seperti yang disampaikan yang diceritakan Bang Wawa juga bahwasanya mereka bukan dengan cara itu bisa memahami, mereka bukan dengan cara itu bisa mengerti kita. Bagaimana kita pendekatan kita dari hati ke hati, bahkan bagaimana kita bisa menjadi mereka, menjadi bagian mereka, itu adalah poin utama dan paling pertama yang harus kita lakukan ketika nanti kita terjun ke sana. Karena saya rasa dan saya yakin hari ini terutama yang ada di bawah cabang Al-Farudin pasti menyadari bahwasanya terutama di sekitar kita belum sedang baik-baik saja, masih hangat-hangatnya atau beberapa kasus yang lalu tentang bandara baru dan lain sebagainya, yang mana itu perlu perjuangan kita bersama, perlu langkah kita bersama, dan perlu penggagasan matang untuk kita semua lakukan. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum mungkin nanti ada closing statement dari Bang Wawa. Gimana teman-teman? Oke, Bang Jajang Nurzaman ya Bang. Monggo Bang. Iya, terima kasih. Diskusi yang cukup menarik dan membuka kita untuk lebih mencintai alam lagi. Namun di sisi lain, saya merasakan keresahan yang terjadi karena kontradiksi dengan sesuatu keadaan yang tentunya kita sepakat dengan suatu kemajuan itu sendiri. Semisal tadi disebutkan bahwa pembangunan tol kemudian itu hanya korporat saja. Kemudian dengan adanya, saya pikir dengan adanya suatu perusahaan kemudian pabrik itu juga menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Artinya kan ada pemberdayaan daripada masyarakat itu sendiri. Di sisi lain memang mereka yang terkena dampak daripada pembangunan, misal PT RUM yang menghasilkan limbah bekerja dari perusahaan tekstil, memang terkena dampaknya. Kemudian jalan tol juga masyarakat sekitar kan tersingkir karena menjual daripada tanah. Ya memang itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian apakah dengan adanya penolakan daripada pembangunan yang dibangun oleh pemerintah yang tentunya katanya pro terhadap pengusaha dan korporat, dan di sisi lain sebenarnya memakmurkan daripada masyarakat itu sendiri di sisi lain. Nah, apakah kita tidak pro dan harus kembali lagi kepada hutan-hutan untuk berlindung di bawah pepohonan atau apa? Karena kita tidak menciptakan suatu kemajuan, karena kemajuan itu merusak daripada lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Pertanyaannya ya, apakah cara kita menyikapi hal tersebut itu seperti apa? Kontradiksi yang sangat hebat.
dengan tidak bersaingnya kita dengan dunia luar, tidak ada pembangunan. Artinya kan kita selalu tertinggal dan selalu menikmati suatu kehidupan yang ala-ala pedesaan seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, ini bisa langsung saya jawab sebelum nanti ada pertanyaan di mana namanya di kolom chat tadi kayaknya. Satu pertanyaannya dari Mas Alba ya. Apakah kemudian kita bisa disebut anti pembangunan ketika kita menolak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya? Ini kita tidak anti pembangunan, tapi kita memporsikan bahwa pembangunan itu ya harus selaras dengan alam gitu loh. Selaras dengan lingkungan. Jangan sampai pembangunan itu merusak lingkungan. Yang terjadi saat ini pembangunan yang ada merusak lingkungan. Nah, ini yang kemudian tadi pertanyaannya itu kan juga menyerap tenaga kerja. Nah, ini juga kenapa pertanyaan itu juga muncul dari kalangan kawan-kawan serikat buruh. Ya, jawaban kami simpel bahwa kawan-kawan serikat buruh tidak pernah coba bergelut dengan isu-isu lingkungan. Bahkan ketika nanti misalnya seperti PT Room terjadi pencemaran dan kemudian pabriknya ditutup kalau pemerintah tegas ya dalam tanda kutip, akan terjadi PHK besar-besaran. Apakah nggak akan banyak terjadi pengangguran gitu loh? Artinya serikat-serikat buruh jangan hanya mengamini bahwa di sini dibuka lapangan pekerjaan, tapi kita tahu bahwa hari ini yang terjadi di Indonesia ini perbudakan modern. Kenapa perbudakan modern? Semua pekerjaan di-outsourcingkan. Di Omnibus Law semua pekerjaan di-outsourcingkan. Kalau dulu hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya kan? Tapi saat ini semuanya bisa di-outsourcingkan. Bahkan kalau perlu presiden pun di-outsourcingkan kan gitu. Nah, ini kan bentuk perbudakan modern dan artinya ini juga akan menjadi persoalan yang cukup besar ketika kemudian terkait dengan PHK massal misalnya. Ini COVID aja udah banyak PHK loh. Kita serikat buruh terus terang APSM aja udah pusing ini ngelihat anggota kita udah semakin berkurang dari 25 perusahaan ya, 25 perusahaan, 25 POK. Ini berkurang sekarang jadi 15 PUK. Sudah 10 perusahaan yang mengalami PHK besar-besaran dan sampai saat ini saya masih aktif ya. Jadi kita tiap hari tarung terus di PHI belum selesai. Kadang kalau saya nggak bisa sidang ya ketua serikat pekerjanya yang sidang. Jadi ya ini problem gitu loh bagi serikat buruh. Makanya juga harus ada edukasi ke sana bahwa harus melek bahwa kalaupun mereka kemudian ada pabrik di situ, kemudian kemarin sempat saya ngobrol itu bahasanya, iya ya benar ya, kalau misalnya nanti disibukkan dengan misalnya penggusuran yang terjadi di Kalibayam, mereka nggak akan kerja, mereka akan di PHK. Jadi land grabbing itu juga akan berpengaruh kepada dunia ketenaga kerjaan mereka, karena mereka tidak akan bisa melawan ketika tanahnya sudah dirampas. Mereka tidak akan bisa memperjuangkan hak mereka di serikat buruh. Kalau ngomong hari ini hak normatif di serikat buruh juga di dunia ketenaga kerjaan juga masih banyak kok perusahaan yang tidak melakukan hak normatifnya. Bahkan di tahun 2001 aja semakin banyak perusahaan yang kemudian mengajukan diri penundaan pembayaran gaji yang sesuai UMK 2021. Itu real gitu loh. Jadi kita bukan anti pembangunan, tapi justru bagaimana menempatkan pembangunan itu yang selaras dengan alam. Bukan kembali ke desa, enggak. Ya kalau kalian memang orang desa ya memang harus kembali ke desa. Kan gitu. Tapi bagaimana kemudian yang sudah ada di tatanan metropolitan ini, bagaimana kemudian jangan kemudian ditumpuk kayak tadi ditumpuk limbah SPE misalnya. Tapi bagaimana kemudian ruang terbuka hijau dibangun di mana-mana, diimbangi lah. Jangan hanya industrialisasi aja yang dipercepat. Gresik misalnya, ini kan lucu.
saya bukan menolak Islamic Centernya bukan, tapi Gresik itu sudah tidak punya ruang terbuka hijau. Ada satu alun-alun yang itu menjadi ruang terbuka hijau. Gresik itu di Jawa Timur sebagai kota industri juga selain Sidoarjo. Nah, ada alun-alun sebagai ruang terbuka hijau, kemudian dibangun Islamic Center. Nggak ada ruang terbuka hijau lagi gitu loh. Udah panasnya kayak gitu, belum lagi polusinya dari petrokimia, polusinya dari pabrik semen, polusi dari smelternya Freeport, batu baranya Freeport, ketambahan ruang terbuka hijaunya nggak ada. Mau jadi apa gitu loh. Ini yang ironis banget gitu loh. Industrialisasi besar-besaran di mana-mana. Tapi ruang terbuka hijaunya kurang. Jadi kita nggak anti pembangunan kok. Kita tetap ya memang harus menempatkan pembangunan dari sisi pendekatan biosentrisme, jangan antroposentris gitu loh. Artinya manusia harus selaras dengan alam. Relasinya bukan I, tapi we. We itu artinya manusia dan alam gitu loh. Bukan I. Kalau I ini kan kelihatan egoismenya manusia gitu. Ini yang terjadi di konsep antroposentrisme gitu. Terus di pertanyaan tadi ada di chattingan ya. Tindakan dari Mas Alba, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan dari proyek-proyek pemerintah? Ya, tindakannya adalah perkuat organisasi masyarakat di sana, di sekitar ini. Masyarakat kan tidak menyadari kalau itu berbahaya. Baru setelah kemudian ada limbah yang beracun dan berbahaya, baru mereka mengadu ke kita. Padahal dari awal kita udah ngingetin mereka. Ya. Itu karena juga kurang pengetahuannya masyarakat terkait dengan proyek-proyek yang ada. Nah, ini tugas-tugas kita ini masih cukup besar gitu untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Karena kita sekarang bukan lagi ngomong global warming ya, tapi ini krisis lingkungan, krisis iklim. Bukan pemanasan global, tapi krisis iklim, atau bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim. Dan itu kenyataan. Terbukti hari ini kita lihat kita dihadapkan dengan siklon ya, dari yang Seroja lah apalah di pesisir Jawa bahkan sampai ke Nusa Tenggara. Ini karena apa? Ternyata terbukti. Kenapa kemudian gundukan-gundukan pasir di pantai itu kelihatannya tidak ada manfaatnya, padahal ada manfaatnya. Ternyata dia akan bisa menahan angin, bahkan menahan lajunya ombak ketika pantai itu masih punya gundukan-gundukan pasir. Air itu tidak akan bisa langsung masuk ke lingkungan penduduk, tapi mereka akan masuk ke dalam pasir itu gitu loh. Pasir itu nggak akan bisa ditembus. Tapi kenyataannya di pesisir selatan Jawa itu sudah habis semua. Makanya sekarang banyak banjir rob, apalagi Semarang ya, pesisir utara tambah parah lagi kan gitu. Semarang apa itu udah habis semua gundukan pasirnya. Dan untuk menumbuhkan gundukan pasir itu 20 tahun lebih baru muncul gundukan pasir itu secara alami. Apalagi pasir besi yang di wilayah pesisir selatan. Pasir besi itu pasir yang sangat efektif untuk menahan lajunya banjir rob maupun tsunami. Nah, kita nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian Gunung Tumpang Pitu sebagai benteng pertahanan terakhir tsunami, kemudian di situ gundukan pasirnya juga sudah habis. Kalau terjadi tsunami kayak tahun 94, bukan lagi 257 orang yang akan mati. Tapi hampir seluruh wilayah Jawa Timur, pesisir selatan itu akan pasti mati. Karena kita masih dilindungi oleh Gunung Tumpang Pitu kemarin. Sekarang Gunung Tumpang Pitu sudah ditambang dan sekarang gundukannya sudah separuh itu puncaknya sudah hilang. Jadi sudah mulai kayak Freeport, sudah mulai berlubang-lubang. Dan pinternya itu yang ditambang itu bukan yang kelihatan yang ke arah wisatanya, tapi di belakangnya. Jadi kalau kita ke Pancer, tempatnya Pak Mat, kelompok nelayan, kita akan tahu di situ baru
kelihatan goroaknya. Bahkan di situ sekarang dibangun pelabuhan pertambangan dan juga PLTU. PLTU-nya untuk siapa? Ya untuk pertambangan lagi. Pertambangan Kembang Pitu itu, BSI itu. Gitu. Jadi itu kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, saya rasa sudah lumayan jelas ya disampaikan oleh Bang Wawa. Sebelum nanti closing statement, apa ada lagi kawan-kawan yang lain yang bertanya? Oke, selagi mungkin ada yang bersiap atau segala macamnya, di kolom chat sudah disampaikan oleh Bang Tama, ada beberapa pesan untuk yang mengikuti diskusi hari ini, bahwasanya dalam rangka refleksi Hari Bumi ini akan ada sedikit, bukan penugasan, pengamanan untuk kawan-kawan untuk membuat tulisan yang nantinya akan di posting atau diterbitkan di media-media yang bertuliskan oleh A.F. Farudin dengan beberapa kriteria penulisan. Minimal penulisan itu 400 kata minimalnya dan maksimalnya sebebas kawan-kawan kalian, dengan format tulisan formnya Times New Roman form 12 dan spasi 0,5 seperti biasanya. Nanti tulisan-tulisan yang kawan-kawan berikan melalui kontak Bang Tama nanti akan dipublish di Madrasah Digital, Jalan Intelektual, dan web MMAR atau Poros Merah. Yang paling lambat nanti dikumpulkan dan diserahkan 12 April 2021 melalui emailnya AR, yaitu ymm@arfarudin@gmail.com. Oke, mungkin tidak ada lagi kawan-kawan yang bertanya. Mungkin monggo Bang Wawa bisa closing statement, Bang. Ya, closing statement dari saya yang pertama, manusia bisa hidup tanpa tambang, tapi tidak tanpa air. Karena 73% wilayah Indonesia itu adalah perairan. Kemudian yang kedua, hormatilah alam, karena alam akan menghormati kita dan memberikan segala sesuatu yang alam punyai. Dan apalagi kita punya tugas sebagai khalifah di bumi adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan makhluk hidup seluruh alam semesta. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas undangannya sebagai pembicara. Mohon maaf kalau belum memuaskan, nanti bisa diskusi lagi dengan WA, chatting di WA ataupun apapun. Nanti bisa nanya ke panitia, nomor WA saya. Kita bisa ketemu kapan-kapan. Insya Allah sih dalam waktu dekat saya akan ke Jogja lagi karena saya masih punya utang sama Cak David untuk ke RBK. Gitu. Oke, terima kasih Bang Wawa. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bang Wawa, kawan-kawan baik masyarakat atau pribadi yang hadir hari ini ingin berdiskusi bisa langsung menghubungi Bang Wawa melalui kontak yang bisa diminta sama kawan-kawan panitia yang menyelenggarakan diskusi hari ini. Bahwasanya kawan-kawan jangan sampai terhenti pembahasan kita di sini, jangan sampai terhenti gagasan-gagasan yang sudah muncul hari ini, jangan sampai terhenti apapun yang kita dapat hari ini, karena sebenarnya baik-baik itu pada ilmu yang dapat kita manfaatkan, dapat kita implementasikan terutama dalam kebaikan kepada kemaslahatan bersama. Dan ingat bahwa kawan-kawan kita menjadi khalifah di muka bumi bukan hanya untuk merajai atau bukan hanya untuk meninggikan diri kita sebagai manusia, tapi halnya kita dijadikan seorang khalifah memiliki misi khusus, yaitu juga kita jaga semua yang ada, tidak hanya bagi kita sebagai manusia, tapi juga ada baik itu sendi-sendi kehidupan yang lain, termasuk dengan menjaga alam yang ada. Karena jika memang eksploitasi alam adalah sebuah jalan keluar, maka bagaimana anak cucu kita nanti untuk menjalani kehidupan? Mari kawan-kawan kita belajar semuanya dalam diskusi
merancang sebuah aksi dan nantinya bisa advokasi. Bila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Ya, sama-sama. Saya izin ya karena persiapan buka puasa ini sudah mau buka puasa. Ya, beberapa menit. Ya, assalamualaikum. Halo Mas Wawan.